Shalom para pemirsa di seluruh tanah air dan di mana saja saat ini berada. Kita senang sekali pada hari ini kita bertemu kembali dalam mempelajari pelajaran firman Tuhan. Dan tanpa terasa saat ini kita akan ditemani juga kembali oleh Bapak Adri Kaunang sebagai Ketua ASI. Iya, shalom Pak. Di Yahya 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah Pak Adri, satu pelajaran yang sangat hari ini, yaitu menjurus kepada keselamatan. Dikatakan sini keselamatan adalah solusi satu-satunya. Makna dari solusi satu-satunya berarti kira-kira menurut Pak Adri, satu-satunya, apakah tidak ada solusi yang lain? Kepastian pelajaran pada episode hari ini adalah pelajaran yang di luar jangkauan manusia berdosa. Karena pemikiran-pemikiran yang Allah pikirkan berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Itulah sebabnya pelajaran pada saat ini tentang keselamatan adalah wewenang dan kuasa Allah. Saya dasari apa yang Ibu Yuni telah bacakan tadi dengan satu ayat yang positif dan luar biasa di dalam buku Roma pasal 16 ayat 25. Dikatakan bahwa bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Poin yang kita dapat di sini bahwa rahasia keselamatan hanya bersumber dari Allah. Yang kedua adalah yang perlu kita ingat, kontroversi dosa itu adalah di atas rata-rata dari kemampuan manusia. Sehingga sebelum terjadi dosa, Allah sudah mewanti-wanti dan memberikan solusi melalui keilahiannya antara Allah, Roh Kudus, dan Yesus Kristus. Ya, kasih. Baik Pak Adri, kalau kita lihat di sini, karena keselamatan ada solusi Allah yang bagi masalah yang ditimbulkan oleh dosa, Pak ya. Jadi luasnya dari kerusakan daripada akibat dosa ini menentukan juga ruang lingkup solusi yang dibutuhkan. Bukankah dari sebuah solusi ini, jika hal itu tidak dapat menyelesaikan masalah, tidak peduli berapapun besarnya masalah itu, jadi bagaimana? Solusi tetap ada. Solusi itu hanya bersumber dari Allah. Mengapa saya katakan demikian? Karena Allah tidak pernah dikalahkan oleh dosa. Allah tidak pernah dipermalukan oleh Lucifer. Allah sanggup membuktikan bahwa masalah dosa itu adalah aspek menjadi tanggung jawab Allah untuk menyelesaikannya. Itulah sebabnya ada satu bahasa yang luar biasa indahnya adalah solusi. Solusi untuk mendamaikan antara manusia dengan dosa. Solusi antara kehidupan hasil ciptaan dengan Allah. Satu kunci yang menjadi solusi di dalam pemahaman tentang keselamatan ini adalah bagaimana permasalahan ini dibuktikan kesalahannya melalui kehidupan Allah di dalam konsep-konsep Alkitabiah. Kalau kita pelajari Yohanes 2 ayat 25 sampai 2 Tesalonika 2 ayat 10 mengatakan kepada saya dan saudara sebagai hasil ciptaan bahwa manusia ada solusi bila mana kita percaya kepada Allah sebagai sumber keselamatan ini. Ya. Luar biasa. Baik Pak Adri, kita lihat di sini solusi atau jalan keluarnya Pak ya. Tadi dikatakan yang sudah dijelaskan oleh Pak Adri. Tapi untuk melihat solusi yang ada itu, sudahkah kita sebagai manusia Pak? Siapakah di antara kita yang bisa atau yang tidak mengetahui secara mendalam dan secara pribadi betapa buruknya masalah dosa itu Pak? Iya, ada dua hal, ada dua klaster. Orang yang tidak percaya kepada Allah atau ateis tidak memahami konsep keselamatan. Tetapi pelajaran pada saat ini adalah untuk orang yang percaya dan merasa bahwa mereka adalah orang-orang berdosa karena dosa itu bersumber dari Taman Eden, bersumber dari pemahaman Adam dan Hawa yang salah terhadap Allah, sehingga Allah secara lebih dahulu
sudah mempersiapkan konsep keselamatan yang kita percaya sebagai umat Nasrani saat ini melalui Yohanes 3:16. Amin. Ya, yang berikut Pak Adri. Efek dari dosa itu tentu tidak harus menunggu tenggang waktu begitu lama ya Pak ya. Akibat dari dosa itu membutuhkan penanganan yang segera. Nah, menurut Pak Adri, pandangan dari Allah sendiri, persediaan dari Allah sendiri, bagaimana Pak membuat solusi itu yang dilakukan dengan segera mungkin? Ada 3 hal metode yang Allah siapkan. Pertama adalah pengampunan. Saudara dan saya, bila mana saya diberikan grasi oleh Presiden kita, seseorang yang sudah tinggal lama di penjara, diberikan pengampunan, maka orang itu akan mengatakan, saya syukur. Aplikasi bagi saya dan saudara di dalam konsep Allah yang luar biasa ada 3 hal. Pengampunan, pembenaran, dan pemulihan. Inilah kemungkinan yang akan terjadi bagi manusia yang selalu mengatakan yes. Ya, saya percaya saya orang berdosa dan Allah sanggup melakukan hal ini melalui 3 kriteria yang akan kita bahas selanjutnya. Ya, oke Pak Adri. Yang kemudian persediaan dari Allah ini ya Pak ya. Ya. Sepanjang sejarah keselamatan Pak, dimulai dengan Injil yang pertama yaitu Kejadian 3 ayat 15 sampai kepada sisim korban yang mula-mula yaitu Kejadian 4 ayat 4. Kemudian perjanjian dengan Abraham juga Pak ya di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kemudian pelayan bait suci dan sebagainya. Semuanya itu menunjukkan pada bagaimana mencapai klimaksnya dalam kehidupan, kematian, kebangkitan dan pelayanan surga. Jadi bagaimana Pak? Apakah hanya satu-satunya ketetapan Allah untuk menyelesaikan masalah dosa ini? Solusi dari dosa hanya satu. Ingat, solusi dari dosa hanya satu. Ya. Bahwa Allah sudah mempersiapkan Yesus untuk mati bagi saya dan saudara. Allah sudah mempersiapkan Yesus Kristus untuk saya dan saudara. Ingat, konsep keselamatan ini tidak bisa dipecahkan oleh saya dan saudara sebagai manusia berdosa. Intinya bahwa mulai dari pembenaran, mulai dari penyucian, sampai kepada jaminan kebangkitan untuk hidup yang kekal hanya melalui Yesus. Pertanyaannya, bila mana Yesus tidak bangkit, maka semua solusi yang saya tekankan tadi dalam 3 metode tidak dapat terjadi bagi manusia yang berdosa, termasuk saya dan saudara. Inilah persediaan Allah yang tidak dapat kita pikirkan secara rasional manusia. Ya, sangat luar biasa Pak. Sekarang kita melihat daripada pengalaman keselamatan ini ya Pak ya. Orang berdosa itu dibenarkan dan didamaikan atas dasar yang tulus dari pengorbanan Kristus yang menjadi korban perdamaian bagi semua orang tentunya. Nah, persediaan yang Allah telah buat itu Pak, pembenaran dalam perdamaian manusia dengan dirinya lewat kematian Kristus perlu menjadi bagian pengalaman umat percaya. Jadi tidakkah cukup Pak hanya memiliki pengetahuan secara teoritis tentang pembenaran? Apa kita perlu mengalami apa artinya itu bagi kita diri kita sendiri? Ya, terima kasih. Ada satu pembahasan di sini dikatakan, jika kita tidak bertobat, maka pertobatan itu bukanlah merupakan hak khusus dari setiap orang yang beruntung. Artinya bahwa harus ada respons dari orang yang berdosa itu. Kalau kita lihat kata Yesus kepada seorang perempuan Samaria di Pirgia, dia katakan, go and sin no more. Pergi dan jangan berbuat dosa. Pertanyaannya adalah, apakah dia masih berbuat dosa? Saya tidak tahu dan saudara. Tetapi pemahaman dari wanita itu bahwa dia harus pergi dan meninggalkan segala kekurangan yang Yesus lihat pada saat dia melakukan episode-episode sebelumnya. Ingat, saya dan saudara juga harus memiliki respon kepada Yesus. Saya katakan tadi bahwa bila mana saya tidak mengenal Yesus Sang Juru Selamat itu, maka kita tidak tahu dan kita tidak memperoleh kasih karunia itu. Mengapa? Orang yang memperoleh kasih karunia itu adalah sama seperti seorang yang ada di samping Yesus Kristus. Dia menyinari betul dan dia katakan kepada Yesus, ingatlah aku bila mana engkau berada di dalam kerjaan sorga. Artinya bahwa bila mana Yesus memberikan kasih karunia melalui kasih Allah kepada dia, maka kita sebagai orang yang percaya harus memiliki satu tangan yang terbuka untuk mengatakan, Tuhan, saya orang berdosa, ampuni dosa saya, terimalah saya,
Karena hanya solusi melalui Yesus, kata-kata feedback dari saya ini akan terjalin satu keputusan yang rasional. Luar biasa. Amin. Baik para pemirsa yang kami cintai dan kami kasihi, kita akan meneruskan pelajaran kita yang indah hari ini setelah yang satu ini. Shalom pemirsa, tanpa terasa kita sedang berada di penghujung tahun 2012. Allah telah menginspirasikan para pimpinan kita agar umat Advent sedunia mengalami kebangunan dan pembaruan rohani. Maka para pimpinan bersama seluruh pendeta-pendeta di jemaat dan tua-tua jemaat memperhatikan pertumbuhan kerohanianmu. Wake up. Sekarang saatnya kita mengevaluasi bagaimana kerohanian kita. Apakah kita mengalami pertumbuhan lebih baik lagi dibanding awal tahun 2012? Sudahkah kita mengalami perubahan di hati kita? Sudahkah Yesus menguasai pikiran kita sehingga dia memotivasi kita, mendorong kita untuk terlibat di dalam kegiatan-kegiatan umat Advent sedunia? Apakah itu doa jam 7 pagi hingga jam 7 petang selama 7 hari mendoakan agar kita mendapatkan kecurahan roh hujan akhir, atau berpuasa setiap Sabat pertama dalam kuartal baru, atau Sabat pertama tiap hari pertama tiap bulan, membaca firman Tuhan, program Alkitab Revive by His Word, satu pasal setiap hari. Dan saat ini kami ingin mengajak Anda untuk dekat dengan Tuhan dengan belajar sekolah Sabat. Pembelajaran sekolah Sabat ini tidak menggantikan saudara belajar Alkitab dan sekolah Sabat secara pribadi, tetapi menolong kita mengukuhkan dan menambah pemikiran kita tentang apa yang sudah kita baca dalam seri pelajaran sekolah Sabat yang sudah disediakan oleh gereja Tuhan. Saya berharap berkat Tuhan menjadi bahagian kita setelah melihat dan mendengarkan pelajaran dan diskusi sekolah Sabat yang akan kita saksikan bersama. Tuhan memberkati engkau. Amin. Baik para pemirsa yang pada saat ini bersama-sama dengan kami, kita kembali kepada pelajaran kita hari ini, dan kebetulan kita akan menanyakan pada narasumber kita kembali di sini, Pak Adri. Amin. Mengenai pengalaman keselamatan kembali ini ya, pengalaman tentang pembenaran menempatkan dalam kehidupan umat percaya, yaitu suatu kenyataan rohani yang mulai mengubah kehidupan orang tersebut. Dalam pembenaran, orang berdosa diampuni, dibebaskan dari tuduhan dosa dan diperhitungkan dengan benar dan diberi karunia kehidupan baru. Nah Pak Ardi, kira-kira landasan pengalaman yang bagaimana ini Pak yang harus kita ketahui supaya yang kita bicarakan tadi bisa berlaku untuk kita masing-masing? Oke, terima kasih. Pertanyaan dari Ibu Yuni sangat menusuk teologi umat Nasrani saat ini. Dasar fondasi yang pertama adalah Yesaya 1 ayat 5-7. Saya akan bacakan. Dikatakan, di mana kamu mau dipukul lagi, kamu yang bertambah murtad. Saudara, kalau kita lihat kata murtad ini artinya orang itu mengetahui jalan yang benar dan memalingkan pemikiran mereka kepada Allah atau Yahweh yang luar biasa. Ini terjadi bagi bangsa Israel kuno. Mereka dituntun oleh Allah keluar dari Mesir dengan catatan menuju Kanaan duniawi. Tetapi karena mereka masih menginginkan, dikatakan di sini, menginginkan fisik, mental, rohani, emosi mereka masih melihat kepada Mesir kuno, bukan kepada Allah. Itulah murtad yang tidak dapat ditoleransi oleh Allah. Yang berikut, ayat yang berikut, dikatakan, dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat, bengkak dan pilu dan luka baru, tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruminya. Negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar.
Saudara dan saudari pemirsa yang saya kasih dalam Yesus Kristus, inilah yang menjadi pengalaman-pengalaman fondasi yang negatif yang bisa membawa saya dan saudara kepada unsalvation. Artinya bahwa bila mana kita berpaling kepada Allah, menoleh pikiran kita dan berbalik kepada Allah, maka kematian menjadi bagian saya dan saudara. Namun episode atau bagian pertama dan kedua tentang titik-titik kemampuan kita untuk memperoleh keselamatan telah dibalas oleh karunia Yesus Kristus melalui kematiannya. Dalam buku Ministerial Association of the General Conference dikatakan bahwa tidak ada yang begitu menyentuh sampai ke dalam jiwa seperti kasih Kristus yang mengampuni pada saat orang berdosa merenungkan, ingat, merenungkan kasih ilahi yang tak terduga saat diperagakan di atas salib. Mereka menerima motivasi yang paling kuat untuk apa? Bertobat. Inilah dua landasan, dua momentum yang harus disadari oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ingat, yang percaya kepada Yesus, bukan yang tidak mau mengenal siapa Yesus. Inilah fondasi yang masuk akal, yang membuat pemikiran-pemikiran kita terbuka tentang pengalaman keselamatan sesuai dengan pertanyaan yang luar biasa dan justru luar biasa. Kita narasumber kita sudah menjelaskan itu. Nah sekarang Pak Adri, kira-kira menurut rencana penebusan ini, apakah sesuatu yang dipikirkan setelah terjadi atau sesuatu rumusan yang setelah kejadian Adam, atau sebelumnya sudah memang Allah punya solusi ini, Pak? Alkitab menjawab melalui tulisan-tulisan kasih karunia dan roh nubuat. Dikatakan di dalam buku Lukas pasal 7 ayat 47 dan dihubungkan dengan Roma 16 ayat 25, dan dalam satu buku referensi God Amazing Grace halaman 23 dikatakan, rencana penebusan bukanlah sesuatu yang dipikirkan after atau setelah terjadi, suatu rumusan setelah kejatuhan Adam, melainkan hal itu merupakan pernyataan rahasia yang telah tersimpan selama berabad-abad. Itu adalah pernyataan prinsip-prinsip yang telah menjadi dasar takhta Allah sejak kekekalan. Allah tidak menetapkan supaya dosa harus ada. Pelajaran yang baru kita baca tadi bahwa sebelum manusia mengetahui tentang dosa, Allah sudah mewanti-wanti, Allah sudah memprovide akan konsep ini. Itulah sebabnya saya katakan dalam pendulan tadi, bahwa rahasia keselamatan ini hanya diketahui oleh Allah sebagai sumber keselamatan saya dan saudara. Oke, amin. Baik Pak Adri, kalau begitu pelajaran kita sebetulnya masih banyak sekali dan masih kita bisa ungkapkan, tetapi karena waktu yang terbatas Pak Adri, mungkin Pak Adri boleh simpulkan pelajaran kita yang sangat luar biasa untuk hari ini, yaitu di pelajaran kita yang keempat ini ya Pak Adri ya. Mungkin dengan judul yang keselamatan adalah solusi satu-satunya. Boleh Pak Adri sini untuk rangkumkan dalam pelajaran kita untuk mengakhiri acara kita. Oke, selamat sore para pemirsa yang ada di tanah air, hamba Tuhan yang mendengarkan kabar baik tentang keselamatan ini, salvation. Tidak ada solusi yang luar biasa. Sederhana saja berdasarkan dari apa kata Allah. Di dalam buku Mazmur pasal 1 ayat 1 dikatakan, inilah solusi yang harus kita ingat setiap saat. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah takut Tuhan. Saya dan saudara akan memperoleh keselamatan bila mana kita mengikuti apa kata Tuhan. Karena dari kata Taurat ini, landasan dan karakteristik ayat-ayat tadi menggambarkan bahwa kita percaya kepada Allah. Ingat, Alkitab ini ditulis oleh para orang cendekiawan yang bukan pintar secara jasmani, tetapi mau merendahkan hati untuk melihat siapa Allah, apa yang Allah katakan, untuk siapa kata-kata ini, sehingga bermanfaat untuk menasihati orang-orang yang mau melembutkan hatinya untuk menerima Allah. Itulah dasar utama sehingga keselamatan bisa menjadi bagian saya. Amin. Ya, luar biasa Pak Adri.
Baik para pemirsa, kita akan bertemu kembali pada hari-hari yang berikut nanti. Tapi biarlah dalam pelajaran ini yang sudah dibahas oleh kita bersama dengan narasumber kita Bapak Adri Kaunang, biarlah ini boleh menjadi satu pelajaran yang sangat luar biasa bagi kita. Dan kita mengetahui bagaimana kita mendapatkan keselamatan itu dari Tuhan secara gratis. Tetapi kita mengetahui jalan apa yang harus kita tempuh dan bagaimana caranya. Tadi sudah dijelaskan oleh narasumber kita. Tetapi kita boleh berulang-ulang membaca firman Tuhan kembali. Dan kita boleh berulang-ulang menayangkan kembali acara yang pada saat ini kita sedang acarakan. Jadi sekali lagi kami sangat senang dan bergembira sekali bila Anda bisa menyaksikan acara ini pada hari yang berikut, tentu dengan topik yang berbeda. Jadi kami di sini sangat gembira. Biarlah Anda menjadi satu kebahagiaan baik dalam keluarga, sahabat, teman, dan yang lainnya. Baik Pak Adri, sebelum kita menutup acara ini, kita doakan mereka melihat acara kita ini. Doakan juga pada bangsa kita, doakan untuk semua rakyat Indonesia. Oke, kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Allah yang luar biasa, karena Allah sudah memberikan rekomendasi tanpa sepengetahuan kami manusia yang berdosa tentang metode keselamatan. Bapa, kami percaya hamba-Mu dan Ibu Yuni dan para pemirsa yang sementara mendengarkan kabar baik ini percaya bahwa Yesus sudah lahir, sudah bangkit dan sudah ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kami semua. Bapa, ajarlah kami untuk menyadari dosa-dosa kami, ajarlah kami untuk belajar firman-Mu Bapa, sehingga bila mana Yesus datang, umat-umat yang percaya tentang nama Yesus Kristus akan diselamatkan, dibawa ke dalam New Yerusalem atau Yerusalem baru. Bapa, berkati bangsa dan negara kami, biarlah bangsa ini menjadi teladan di dalam segala hal. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin.